'ishatir. Nah, itu salah karena itu disertai gunnah. Kalau tidak disertai gunnah itu langsung fi 'ishatir radiyah. Radiyah. Video ini berisi pelafalan ayat suci Al-Quran. Oleh karenanya, tonton sampai akhir ya guys. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan selamanya terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan, selamat datang Wilujeng Sumping di channel YouTube Kelas Belajar Al-Quran, kelasnya para pecinta Al-Quran. Pada video kali ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan tahsin Al-Quran, dan kita hari ini akan tahsin pada surah Al-Qari'ah. Dan surah Al-Qari'ah merupakan surah Makkiyah dan terdiri dari 11 ayat. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Kelas Belajar Al-Quran supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk banyak orang. Kita akan awali dengan bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai dari ayat yang pertama. Al-Qari'ah. Silakan diperhatikan di sini ada alif lam qamariyah, dibacanya jelas. Kemudian qa ini adalah mad tabi'i, dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ri di sini adalah ra-nya ra tarqiq, jadi dibacanya tipis. Kemudian tak marbutah disukunkan sehingga suara yang keluar adalah suara ha. Jadi dibacanya Al-Qari'ah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Mal-Qari'ah. Sama penjelasannya seperti pada ayat yang pertama. Kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma di sini adalah mad jaiz munfasil, dibacanya 4 harokat. Wa ma ad, dal disukunkan, ini adalah merupakan huruf qalqalah, jadi ketika membacanya harus ada pantulan. Dan wa ma adra, dal di sini karena berada di tengah kalimat, maka ini disebut dengan qalqalah sughra. Wa ma adra, ra-nya ra tafkhim, kemudian dibaca panjang 2 harokat karena mad asli atau mad tabi'i. Wa ma adraka mal qari'ah, mal alif lam qamariyah, dibacanya jelas. Dan karena di sini lam disukunkan, banyak yang salah membaca, malah membaca seperti qalqalah ada pantulan mal. Nah, itu cara bacaan yang salah. Yang benarnya adalah mal qari'ah, tidak ada pantulan. Baik, kita baca sekali lagi untuk ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma di sini adalah haraf lin, waw sukun sebelumnya berharokat fathah. Yauma yaku, nah jangan sampai tertukar antara pelafalan huruf kaf dengan huruf qaf.
Kalau di sini adalah huruf kaf, dibacanya yakunu bukan yakunu. Yakunu. Wawunya di sini ada waw sukun sebelumnya dhammah. Ini adalah mad tabi'i atau mad asli, dibacanya 2 harakat. Yauma yakunun, alif lam syamsiyah, kemudian nun bertasydid, hukum bacaannya adalah gunnah. Jadi ditahan 2 harakat. Yauma yakunun na, di sini mad tabi'i 2 harakat. Nasu kal farashi, kal farash, alif lam qamariyah, kemudian farash. Nah, dalam pelafalan huruf fa ini dibaca ada keluar nafas atau angin. Fa, kal faros, bukan kal paros, tapi kal faroshi. Nah, kemudian yang selanjutnya huruf sya. Nah, dalam pelafalan huruf sya juga masih sering banyak tertukar dengan huruf sa. Kal faroshi, kalau huruf sa itu lebih tipis, sementara sya itu tebal. Kal faroshil mabthuth, mab qalqalah sugra, ba bertasydid, kemudian thuth. Nah, di sini ada huruf tha. Nah, untuk huruf tha itu berbeda pelafalan dengan huruf sa maupun dengan huruf sya. Jadi harus diperhatikan jangan sampai tertukar, tadi huruf sya, kemudian yang selanjutnya adalah huruf tha. Baik, kita baca bareng-bareng, silakan diperhatikan di ayat yang keempat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Di sini wa takunu mad tabi'i dibaca 2 harakat. Jadi harus diperhatikan karena banyak yang sering tertukar atau tidak konsentrasi di dalam membaca, sehingga banyak mad tabi'i yang tidak dibaca panjang. Sering ketukar antara bacaan panjang dan pendek. Nah, setiap mad tabi'i yaitu ada 3 huruf, ada waw sukun, alif sukun, dan ya sukun. Kalau waw sukun itu sebelumnya berharokat dhammah, alif sukun sebelumnya berharokat fathah, kemudian ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Itu adalah mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Wa takunul jibal, al jibal, alif lam qamariyah, jibalu sama mad tabi'i, kal alif lam qamariyah, kemudian aih. Nah, huruf ain ini berasal dari wastul halqi, dari tengah tenggorokan. Kal kemudian huruf ha. Nah, huruf H ini ketika disukunkan dibacanya tebal. Kal'ih, H itu berasal dari aqsal halqi atau dari pangkal tenggorokan. Jadi bacanya bukan kal'ihni, tapi kal'ih nil. Di sini alif lam qamariyah, mau nun sukun bertemu dengan huruf fa, hukum bacaannya adalah ikhfa, didengungkan kemudian ditahan 2 harokat. Fush. Nah, ini adalah mad arid lis sukun. Kemudian huruf sya, jangan sampai tertukar dengan huruf sa dan huruf tha. Baik, kita baca bareng-bareng untuk ayat yang kelima. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya, ke ayat yang ke-6. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Fa'amma, mim bertasydid, hukum bacaannya adalah gunnah, didengungkan, ditahan 2 harakat. Fa'amma, maknya adalah mad tabi'i. Ada tanwin atau ada nun sukun bertemu dengan huruf tha, hukum bacaannya adalah ikhfa, ditahan 2 harakat. Thaqulat, sa, bukan sakulat tapi thaqulat. Nah, kemudian untuk huruf ta di sini ketika disukunkan dibacanya adalah, contohkan seperti ini bacanya, fa amma man thaqulat. Jadi tidak dibaca thaqulat atau dibacanya thaqulat.
Jadi cara pembacaannya adalah fa amma man thaqulat mawazinuh, mad tabi'i, kemudian zi sama juga mad tabi'i. Nah, untuk huruf za ini biasanya tertukarnya dengan huruf ja. Mawazinuh, nuh, haknya terbawa. Baik, kita akan baca bareng-bareng untuk ayat yang ke-6. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Baik, kita lanjut ke ayat yang ke-7. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Fa huwa fi mad tabi'i, ai juga mad tabi'i, syatir huruf sya, kemudian tir-radiyah. Nah, di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Hukum bacaannya adalah idgham bila gunnah. Idgham itu artinya memasukkan, yaitu memasukkan tanwin atau huruf nun, suara nun ke dalam huruf setelahnya, yaitu huruf ra. Bila gunnah, tidak disertai gunnah, jadi tidak ditahan. Bacanya tidak aisyatir. Nah, itu salah karena itu disertai gunnah. Kalau tidak disertai gunnah itu langsung fi 'ishatir radiyah, radiyah. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma. Nah, dalam pelafalan huruf a itu harus jelas, bukan wa amma, tapi wa amma. Mim bertasydid gunnah, kemudian dibaca 2 harokat, ma mad tabi'i panjangkan, man khaffat. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf kha, hukum bacaannya adalah izhar. Jadi kalau izhar dibacanya jelas tanpa didengungkan, tanpa ditahan. Jadi bacanya man khaffat. Nah, kemudian untuk pelafalan huruf kha ini harus jelas keluar huruf kha. Jangan dibaca cuman hoppat itu, dibaca ho tapi tidak memberikan atau mengeluarkan sesuai dengan kaidah makharijul huruf, yang mana kita ketahui bahwa huruf kha ini adalah berasal dari adnal halqi, dari ujung tenggorokan. Man khaffat, khaffat. Nah, fa-nya di sini bertasydid atau musyaddad, jadi harus ada penekanan di dalam huruf fa-nya. Khaffat, bukan khaffat, tapi khaffat. Mawazinuh, mawazi, wa-nya mad tabi'i, zi-nya juga mad tabi'i. Mawazinuh. Baik, kita baca untuk ayat yang ke-8. Wa amma man khaffat mawazinuh. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-9. Fa ummuhu hawiyah. Nah, di sini ada 3 huruf ha pembacaannya. Pertama fa ummuhu, fa ada angin yang keluar dari mulut fa, tapi tipis. Fa ummuhu, mim bertasydid gunnah, fa ummuhu. Nah, dilihat di sini ada dhammah yang berdiri ini di dalam huruf ha. Ini hukum bacaannya adalah manusilah qasirah. Fa ummuhu hawiyah, hawiyah. Nah, haknya dibaca panjang karena mad tabi'i. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ke-10. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma mad jaiz munfasil dibacanya 4 harokat. Wa ma ad qalqalah sugra dipantulkan, adraka ma hiya. Baik, kita baca dari ayat 9 sampai 10. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Kemudian untuk ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, narun hamiyah. Narun, di sini ada tanwin run, tanwin dhammah bertemu dengan huruf ha. Hukum bacanya izhar, dibaca jelas.
Kemudian ha. Nah, kalau dari tadi kita banyak menemukan huruf ha tebal, kalau ini tipis. Ha. Narun hamiyah. Hamiyah. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama membaca dan mempelajari, juga kemudian kita sudah memperhatikan bagaimana pelafalan makharijul huruf, kemudian pelafalan hukum-hukum tajwid mulai dari izhar, ikhfa dan lain sebagainya, dan selalu diperhatikan jangan sampai nanti tertukar di dalam pelafalannya. Baik, kita akan sama-sama membaca dari awal, dari ta'ud sampai selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Sadaqallahul azim. Taib, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tahsin Al-Quran pada surah Al-Qari'ah. Silakan untuk dibaca, diulang-ulang, diperhatikan bagaimana cara pelafalan baik dalam makharijul huruf maupun di dalam tajwid. Kita akhiri untuk video kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.